Kalau di sini mungkin vibe-nya emang apa ya, slow living ya. Slow living. Enjoy lah. Enjoy Mas, benar. Tapi jangan terlalu enjoy juga kan ya. Kenapa? UMR-nya kan. Jadi di situ modelnya pagi sampai sore itu audisi, malamnya tuh ada kayak acara All Star-nya gitu loh. Nah saya diundang masuk ke All Star-nya, tapi saya ikut audisi Mas. Tapi audisinya saya nggak lolos. Saya udah ngambil formulir itu. Main gini Joko penjahat-penjahat gitu kan. Saya daftar Mas, udah ngisi itu. Terus tahu tahapan keberapa itu ternyata tes fisik. Wah udahlah nggak jadi saya. Saya menghibur anak TK Mas. Akhirnya saya cuma ngalah-ngalah terus, oh adik tahu galau nggak tahu, oh, ya udah nggak adik, Mas yang goblok. Sebenarnya jawabannya malah ada di diri sendiri Mas. Karena sekarang kan komik semakin banyak tuh. Kalau nyari yang lucu itu banyak Mas, gampang. Tapi kalau nyari yang lucu dan beda itu kan yang berkarakter. Ya? Itu value tersendiri. Selamat datang kembali di Cicet, sebuah obrolan seru nan santai dan tentunya bersama narasumber yang seru juga ya. Nah, kali ini kita kedatangan sosok lucu, sosok komedi, wajah tawa Yogyakarta. Kita sambut Mas Mukti Entut. Halo Mas. Halo Mas. Ya. Selamat siang Mas. Selamat siang. Kabarnya baik? Alhamdulillah stabil Mas. Stabil Sekali ya. ya. Terima kasih loh sudah diundang di sini gitu. Ini salah satu cita-cita saya Mas. Bisa diundang di podcast ini. Citranet Mas? Oh, iya jelas. Gitu. Maunya semua tuh produk saya tuh Citranet, Citra Web, body lotion juga Citra. Saya suka yang Citra gitu. Citra Scholastika juga? Suka dulu tapi. Sekarang udah punya suami tuh. Jadi nggak enak kalau masuk. Bahaya ya? Bahaya. Mas, ya. Menurut Mas Mukti sendiri nih Mas, ya. Jogja itu kan katanya Jogja istimewa. Ya. Nah, menurut Mas Mukti sendiri, istimewanya Jogja itu tuh apa? Menurut saya istimewanya Jogja itu kalau diibaratkan seorang wanita, itu lebih ke pancaran inner beauty Mas. Gitu. Untuk masalah cantik kan relatif gitu, tapi untuk masalah inner beauty itu tidak semua wanita mempunyai. Jadi secara looks tuh Jogja beberapa sudut tuh sama kayak kota lain sekarang ya gitu. Ya ada desanya, ada metropolitannya, tapi vibes-nya terus apa ya, suasananya ini yang nggak bisa digantikan dan dideskripsikan. Makanya saya sebut kecantikan Jogja adalah inner beauty. Karena teman-teman saya itu kalau ke Jogja sekarang tuh banyak yang cuma nyewa kos-kosan harian atau hotel atau apa, cuma tidur-tiduran aja seneng Mas. Oh. Berarti vibes-nya kan. Benar. Mungkin kalau tidur-tiduran di Jakarta mungkin terdengar suara orang motong keramik atau apa saya nggak tahu. Jadi kurang nyaman mungkin ya. Kalau di sini mungkin vibe-nya emang apa ya, slow living ya. Slow living. Enjoy lah. Enjoy Mas, benar. Tapi jangan terlalu enjoy juga kan ya. Kenapa? UMR-nya kan. Wow. Emang harus tipus kan. Benar. Jangan terlalu enjoy di situnya ya. Iya, benar sekali. Mas Mukti ini sudah mulai stand up tuh dari tahun berapa tuh? Kalau yang resmi di komunitas itu 2012. 2012. Ya, tapi kalau di kehidupan sudah dari SD Mas. Maksudnya gimana tuh? Di tongkrongan itu saya selalu menjadi apa ya, sang penghibur gitu. Karena saya menginginkan itu kalau di sebuah tongkrongan itu kalau bisa yang asik gitu loh Mas. Nggak terlalu kaku gitu. Kalau kaku semua kan ya masa kayak nongkrong karo mayat gitu maksudnya nggak. Saya itu selalu pengen bikin suasana tuh ya, seru gitu. Jadi emang dari SD, SMP, SMA tuh jadi badut tongkrongan lah, sering lucu-lucu seperti itu. Kalau pertama kalinya 2012 bulan Maret tanggal 28. Karena saya masih ingat itu hari ulang tahun teman saya namanya Gofur Mas. Berarti ini open mic-nya tuh merayakan ulang tahun Mas Gofur. Karena kepepet. udah kadung daftar tuh Mas. Orang sebelum ke open mic itu saya masih ingat kita merayakan ulang tahun Gofur secara mewah di Super Sambal waktu itu. Mas Mukti ini pendidikannya tuh background-nya apa? Apakah ada kaitannya dengan dunia perkomedian? Kalau pendidikannya nggak sama sekali Mas. Kuliah saya itu ambilnya
Mungkin dari sekian orang di ruangan ini kayaknya cuma saya yang ngambil jurusan ini. Oh, apa itu? Jurusan ilmu perpustakaan. Beneran itu. Di mana? Di UIN deket Stockwell dulunya. Gitu. Mas Lukti ini mulai terjun ke stand up itu kan dari tahun 2012. 12. Itu langsung masuk ke Suca 3 atau? Oh enggak mas, prosesnya panjang itu saya. Justru saya tuh awal mula stand up itu belum punya komunitas mas. Saya tuh bisa dibilang kayak penyusup lah di stand up UNJ itu. Oh penyusup ini? Penyusup, karena waktu itu open mic stand up UNJ itu dikhususkan untuk mahasiswa UNJ. Sedangkan saya UIN, waktu itu di UIN belum ada komunitas stand up komedi. Yang ada itu kayak UKM Hadroh gitu, terus futsal. Saya rekannya itu cuma bercanda mas gitu. Kan waktu itu yang daftar banyak tuh karena tahun itu stand up booming sekali kan dengan Raditya Dika di YouTube-nya itu. Iya benar. Saya asal nyamber mas, saya daftar, saya jurusan Tata Boga gitu. Saya kira di UNJ itu nggak ada jurusan Tata Boga mas. Jebule ono gitu. Ya keconangan. Nggak keconangan, bahkan si anak UNJ itu tahu saya UIN tuh setelah habis sekian lama open mic itu. Dikiranya saya beneran Tata Boga di UNJ gitu. Mungkin dari postur kali ya, wah ini seneng mangan jadi emang Tata Boga. Mungkin gitu, terus kepepet waktu itu, terus mau nggak mau naik itu mas. Saya pertama tuh malah bukan Suca dulu. Kalau yang di TV ya, dulu malah Metro TV dulu mas. Oh. Ada dulu, malah stand up Metro tuh setahu saya awal-awal dulu. Bisa masuk Metro itu gara-gara Pak Pres stand up sekarang, Pak Ajis Doaibu. Itu dulu main ke sini terus saya tuh belum kenal beliau dan di stand up tuh saya jarang ikuti perkembangannya waktu itu tuh mas. Dikasih tahu anak-anak, nanti kedatangan komik Jakarta namanya Ajis gitu. Wah, di kepala saya itu masih Ajis Gagap mas. Ya Ajis Gagap stand up ya gitu. Karena belum mengikuti skenanya kan. Baru ikut-ikutan toh. Pas kesana ternyata oh iki jenenge Ajis. Waktu itu saya sok-sok ngerosting beliau gitu. Nah, beliau seneng. Sampai ingat waktu itu beliau nge-tweet tuh kayak tweetnya tuh bilang, "Wah, Jogja ini ada komik baru nih, legenda baru." Dibilang pemain Smackdown stand up gitu waktu itu. Terus habis itu dari situ kenal, beliaulah yang merekomendasikan untuk audisi gitu mas, audisi tertutup di Jakarta untuk Metro TV. Saya waktu itu berangkatnya itu sama Yusril. Oh. Dari Jogja itu bener-bener ini mas, bener-bener belum ada bayaran itu. Bahkan belum ada ojek online waktu itu mas di sana. Bener sih. Wah, saya dari stasiun ke studio Metro TV itu lari saya. Pokoknya masih perjuangan banget lah zaman itu. Jadi audisinya itu modelnya kalau di Metro itu sebelum mereka syuting. Tapi udah ada penontonnya di situ tuh. Yang audisi itu Om Semino Taslimboy sama Kang Mosidik. Audisilah saya di situ 5 menit stand up gitu. Tapi nggak bisa tayang karena waktu itu materi saya menurut mereka terlalu kurang TV friendly. Kalau Suci saya malah belum pernah lolos mas. Saya audisi Suci itu dari zaman Suci itu masih Bambang Pamungkas, Ustaz Nawawi lah. Dari Suci. Bahkan saya pernah yang paling teringat itu audisi Suca 6 nih nggak salah. Suci 6 itu saya audisi di Cafe Sudirman. Jadi di situ modelnya pagi sampai sore itu audisi, malamnya tuh ada kayak acara All Star-nya gitu loh. Nah saya diundang masuk ke All Star-nya, tapi saya ikut audisi mas. Tapi audisinya saya nggak lolos. Tapi malamnya saya harus nampil di All Star-nya. Itu perasaannya campur aduk mas. Campur aduk ya? Campur aduk, karena saya masih harus menunggu untuk nampil di All Star-nya itu toh. Saya di situ tuh lebih kebingung berekspresi juga. Karena teman-teman kayak pada muluk gitu, wah mau kok iso ora lolos kayak gini-gini. Saya nggak sedih awalnya. Gara-gara mereka bilang gitu jadi sedih juga kayak gitu. Oh juga ya? Oh juga gitu. Terus ada beban juga, waduh nanti penontonnya kayak nggak percaya nih saya kok main di All Star tapi nggak lolos di audisinya. Balah Suca 3 itu sebenarnya saya dijebak mas. Untuk ikut audisi oleh Bapak Andi Wijaya atau Awe. Oh Mas Awe. Awe. Itu sebenarnya audisinya kan 2 hari kan. Saya kalau nggak salah hari Rabu sama Kamis gitu kan. Hari Rabu sore itu udah audisi tuh Bang Awe yang juri. Saya dihubungi tuh, "Mau kamu ikut audisi nggak?" Wah, capek Bang baru pulang dari Purwokerto. Ya udah kamu milih audisi atau apa? Wah, saya milih tidur aja Bang. Capek toh. Nggak ikut itu Mas.
Karena Suca kan tahapannya ada tahapan 1, 2 toh. Nek lolos 1 baru hari kedua itu. Hari kedua nih pagi saya dihubungin Bang Awe. Ayo sini ke hotel ikut aku sarapan gitu loh. Terus, ya wes ke hotel ikut sarapan, tiba-tiba diboncengin pakai HS gitu Mas. Loh, Bang mau makan di mana ini? Udah ikut aja gitu. Ternyata ke tempat audisi di teras kafe sini Seturan. Langsung lah ini ngapain Bang? Langsung nanti masuk audisi gitu. Lah nggak bawa materi apa-apa Bang, asal aja gitu. Yang kamu punya gitu. Ya wes, malah lolos. Lolos pun bingung saya Mas. Nah, saya orangnya homesick ya. Waduh ke Jakarta ini gitu Bang. Nah, saya dari Sleman ke Jogja aja pulang bawa oleh-oleh saya. Lagi suruh ke Jakarta tuh kayak oh kayak tuh banget iki aku ning ujung dunia ya aku no. Merantau iki. Merantau. Dan Suca itu modelnya panjang tuh Mas. Jadi sebelum kompetisi itu udah dikumpulin tuh. Karantina, latihan, dilatih sama Sintayong segala macam gitu. Itu 2 bulan Mas untuk seorang yang homesick itu cukup berat tapi malah positif. Walaupun kadang ya pulang pakai duit sendiri. Tiba-tiba alasan saya, oh, aneh ada saudara sakit. Saya pulang. Benar-benar cuma sehari Mas pulang naik pesawat gitu sampai sini pagi. Besok sana lagi. Besok pagi sana lagi. Waktu itu. Nek sekarang ya enggak. Maksudnya wes alhamdulillah dewasa lah gitu. Kalau dulu tuh pikiran saya masih cetek Mas, masih ibarat kata Gen Z mana kalau saya. Saya itu orang desa yang dulu terlalu percaya dengan apa yang ada di TV. Di TV itu kan Jakarta kayak serem gitu, kayak wah di mana-mana jambret, copet gitu. Aku masih percayanya gitu sih. Tapi emang masih ada Mas. Tapi nggak di semua tempat juga gitu. Tapi dulu saya separno itu Mas, kayak wah Jakarta lagi serem. Dulu salah satu homesick kalau ke Jakarta tuh itu terlalu takut gitu loh. Padahal Jakarta kan sebenarnya kalau kita time schedule-nya atau apa jelas gitu, sakjane yo biasa wae gitu. Mungkin di sana jadi serba kesusu ya. Harus diculek gitu aku gitu. Iya Mas incaran gitu aku. Dulu itu. Terus di stand up kan orangnya kompak-kompak Mas. Komunitas stand up tuh hampir kayak komunitas Vespa. Di mana di daerah itu ada komunitas, ibarat kata kita tidak ada tempat tinggal atau apa, pasti banyak yang nolongin Mas. Diopeni pasti. Nah, terus gara-gara banyak teman-teman stand up di Jakarta juga yang baik-baik, sering nemenin segala macam, terus wes itu pikiran itu hilang. Buat Mas Mukti sendiri nih, mungkin komika yang berjasa buat Mas tuh siapa Mas? Ada komika luar negeri Mas, namanya Greg Nugolo. Greg Nugolo kayaknya pemain Mas. Enggak, sebenarnya malah yang berjasa itu namanya Mas Gigih Adiguna. Jadi awal-awal stand up saya itu benar-benar yang daftarin ke semua open mic itu Mas Gigih Mas. Ayo ngombengi open mic latihan, yang kene yo tak daftarke tak kancani gitu. Sampai ditemenin sama dia. Mas Gigih itu berarti termasuk pionirnya di Jogja? Kalau Mas Gigih mungkin bisa dibilang generasi pertama sih, tapi kalau yang benar-benar bikin komunitas stand up Indo Jogja itu setahu saya itu ya Om Imot, Sigit Haryoseno itu, terus Mas Anang Batas itu juga salah satu yang menghidupkan industri stand up waktu itu. Mas Anang juga kadang ngajak Mas Alit Jawang Bayi, Mas Awang Ngizem. Nah itu yang awal-awal menghidupkan dan membuat wadah gitu. Mas Anang sama Mas Alit sama Mas Awang kan bikin yang namanya Selo-Selo tuh. Kalau yang stand up Indo Jogja itu open mic-nya namanya Freedom of Gambleh. Namanya sampai sekarang namanya masih itu. Itu tiap hari Jumat. Kalau yang kampus, per kampus dulu ada Mas. Per kampus dulu ada? Ada. Dulu bahkan waktu rame-ramenya stand up itu tahun 2015 Bapak. 16 itu sampai ada komunitas SMP sama SMA. Ada dulu stand up SMP gitu. Ya sik diomongke ya pentol. Bangsit gitu kan. Keresahannya kan masih seputar itu kan. Benar. Tapi SMP SMA ini karena regenerasi ya, mereka tumbuh dewasa. Udah pada kuliah atau apa, sekarang nggak ada yang ngurusin. Tapi kalau Mas Mukti itu termasuk pionir di stand up UIN? Iya, nah itu Mas, gara-gara aku sama ada temanku namanya Binasrul, sama Arif Iting, sama Wildan Deni, sama Riksa. Modelnya nge-share aja di Twitter.
ayo yang mau bikin komunitas stand up win ngumpul di kantin gitu. Ekspektasi kita kan wah mesti akeh banget ki sing ngumpul ki gitu. Udah tak kosongin tuh semua kursi. Ternyata. Saya teko wong 5. Bener-bener berlima itu yang berjuang Yang bikin acara pertama, Mas. Taunya tuh kita open mic itu kan sebenarnya di stand up itu ajang latihan doang ya, Mas. Oh ya. Oh. Kalau kayak musisi itu ngejam. Jadi sebenarnya secara panggung, secara acara nggak usah yang mewah-mewah lah. Lah penangkapan kita open mic itu konser, Mas. Beneran saya ketemu teman saya yang IO gitu. Latihan bikin proposal gitu-gitu. Wah, habis itu yang agak blunder Coib nge-share di ICJ waktu itu. ICJ. Di ICJ. Di-share intinya siapa yang bisa membantu komunitas stand up win gitu. Banyak Mas itu yang masuk Mas yang membantuin tapi aneh-aneh Mas. Mas kita dari komunitas Jadilan bisa bantu apa gitu. Waduh. Sampai yang paling absurd kita terima adalah kita kan open mic di dalam auditori apa sih namanya? Buat seminar gitu loh. Yang kursinya kayak bioskop gitu. Nah, teatrikal Mas. Kita bisa-bisanya di situ masukin penjual dawet ini sumpah. Kita terima Mas. Karena itu tadi, taunya kita kayak acara gede toh, semua kita terima. Bahkan yang paling blunder adalah kita menerima sponsor rokok. Masuk ke dalam teatrikal itu bawa neon box Mas. Kita nggak tahu itu. Neon boxnya dipasang di panggung, kita nggak tahu. Habis acara pada dokumen ngono kalau pada takjub gitu loh. Iso. Mau kok iso kowe nglebokke rokokne kamu? Lah kan memang oleh toh. Ya ora oleh goblok. Dan alhamdulillahnya tidak diketahui pihak kampus, Mas. Itu bejo tenan gue. Sampai ada terakhir acara itu. Jadi terus story 2 orang tuh ndodok, Mas. Enggak pulang-pulang terus kita tanya, "Ngopo ora mulih-mulih?" "Mas, aku mau daftar open mic tapi urung tok celuk gitu." Belum dipanggil gitu. Itu si Iqbal sama Restu. Terus akhirnya jadi kita tarik jadi ikut kepengurusan di stand up win. Jadi kita kan bukan UKM, bukan organisasi resmi kampus toh. Jadi kalau nyari tempat itu ngakalinya biasanya kerjasama sama organisasi kampus atau yang resmi-resmi lah. Baru dapat tempat. Tapi kalau nggak dapat kerjasama itu, kita benar-benar nyokok satpam yang bawa kunci gedung, Mas. Oh no. Pak, tak kei 200 karo rokok ya, Pak. Tolong buat kayak teatrikal 2 jam tak gawe acara. Gue ditekoni dosen seminar. Uangnya itu juga patungan. Patungan. Ini nggak patungan, kita biasanya ada job gitu, kita sisihkan, kasnya masuk komunitas. Mas Mukti ini kan tadi ceritakan mungkin jadi kayak apa ya? Jadi kalau di tongkrongan kan jadi badutnya. Iya. Terus kapan Mas? Di momen dimana tiba-tiba kayak, kayaknya aku cocok masuk stand up. Itu malah munculnya dari teman-teman, bukan dari aku sendiri. Oh, dari teman-teman yang nge-push. Dari teman-teman yang udah ada satu yang nyoba stand up terus langsung yakin ya aku ini bisa. Oh. Ayo kowe mesti iso kok, aku iso gitu-gitu. Padahal temanku waktu open mic ya nggak lucu ngomong iso kan. Berarti dulu awal-awal naik open mic itu belum tahu harus ada setupan selain. Sebenarnya kalau di open mic di Jogja itu difasilitasi ada sharing, Mas. Jadi semisal open mic Jumat, itu Rabu tuh kalau mau datang sharing bawa materinya bisa tuh diajarin sama komunitasnya. Waktu itu saya udah berangkat sharing itu, tapi tetap radong Mas karena bahasa Inggris tuh, kamu harus ada setup, punchline, friends gitu kan. Waktu itu masih ngeremehin tuh, apa gitu. Padahal teori itu juga penting kan untuk apa ya ibarat kata untuk memuluskan materi kita lah gitu. Waktu itu belum percaya kayak gitu. Akhirnya pas naik open mic pertama itu ya kayak bercanda di tongkrongan. Nek sebelum apa ya Mas? Sebelum jadi stand up nih, pernah kepikiran nggak pengen profesinya itu tuh jadi apa gitu? Apa tadi memang pengen jadi pustakawan? Kalau itu lebih ke PNS-nya Mas. Bukan. Oh karena PNS-nya? Karena PNS-nya. Orang yang jadi PNS itu kan bagiannya banyak tuh Mas. Oh. Ada yang jadi apa jenenge guru BK PNS juga atau TU PNS gitu. Sipir. Wah sipir saya pernah daftar sumpah. Oh iya? Pernah Mas. Di Kemenhumham kan itu. Ya benar. Pernah tuh ada tes gitu. Tes saya udah ngambil formulir itu. Main gini Joko penjahat-penjahat gitu kan. Saya daftar Mas, udah ngisi itu. Terus tahu tahapan keberapa itu ternyata tes fisik. Wah udahlah nggak jadi saya. Pengennya tuh jadi PNS dulu, malah pengennya tuh jadi pegawai kelurahan Mas. Pegawai kelurahan. Pegawai kelurahan kan kayak slow living loh. Gitu. Enjoy ya? Enjoy. Berangkat jam 7 kayak gitu kan.
Biasanya motornya itu Grand, Honda Star gitu kan. Pakai baju gitu, berangkat, ngetek sih. Makan manuk Mas. Motokopi gitu-gitu. Motokopi. Kayak selalu gitu loh, pengennya itu. Mas Mukti ini sebenarnya itu tuh apa ya? Jenis komedinya itu tuh apa tuh Mas? Kalau orang bilang absurd Mas. Absurd. Absurd. Kalau saya nilai sendiri sakjane berat materi saya itu. Filosofis Mas sakjane. Wow. Enggak seabsurd itu gitu. Jadi setiap jokes yang saya lempar itu sebenarnya ada makna tersembunyi. Ada makna tersembunyi. Mungkin orang menerimanya absurd ya, tapi sebenarnya ada kritik pemerintah, kritik politik, alam segala macam di situ Mas. Banyak materi saya itu dari fantasi aja Mas. Fantasi gitu kayak wah piye wong nek iso mlaku ning dhuwur banyu gitu. Aneh-aneh lah gitu. Dan kebetulan ketemu teman-teman yang aneh juga. Di Jogja dulu kan berprosesnya tuh bareng Hifsi, Rispo. Wah itu lebih aneh dari saya Mas. Oh iya. Nah super aneh itu. Mereka kan satu kontrakan toh. Mereka tuh sampai ada tiap hari Selasa itu Chinese Day namanya. Ngomong bahasa Cina satu hari gitu. Padahal mereka nggak bisa bahasa Cina. Aneh itu. Yang lebih aneh dari Hipsi ada namanya Ridho Akbar, itu aneh banget juga itu. Pernah sama Hipsi nge-MC itu di bawah panggung Mas. Wah wis ra nalar pokoknya. Dan dipertemukan dengan orang seperti itu ya wis lah. Komedinya jadi seperti itu. Benar. Tapi berarti dari dulu jokesnya Mas Mukti itu ya absurd. Apa sempat berubah? Absurd Mas. Dari dulu absurd, tapi mungkin kalau sekarang berubahnya lebih ke keresahannya. Kalau dulu kan keresahannya seputaran kuliah dulu kan seputaran kuliah, asmara, seperti itu kan. Kalau sekarang lebih ke mungkin KUR, KPR gitu, terus lebih yang real life gitu lah Mas. UMR gitu-gitulah. Tapi untuk warna komedinya masih larinya ke absurd juga. Komedi yang menurut Mas Mukti itu tuh paling susah itu apa Mas? Semua komedi susah menurut saya Mas. Perlu dipersiapkan juga. Bahkan absurd itu susah loh. Dulu orang nangkepnya kayak kowe mung waton ngomong wong guyu gitu. Padahal kita mempersiapkan jokes itu juga. Dan susahnya absurd itu adalah ketika kita membawakan jokes absurd yang aneh dan nggak kena ke penonton, kita jatuhnya ya orang aneh. Aneh sendiri ya? Aneh sendiri, asik sendiri ngomong apa gitu. Makanya kunci kalau membawakan materi absurd itu, di awal materinya harus paling nggak ya rada waras lah gitu. Biar penonton mau dengerin dulu dan tahu karaktermu gitu. Dulu itu sempat ada zamannya stand up tuh absurd semua Mas, gara-gara meledaknya Viko waktu itu di Sucian. Itu kan materinya ngomong sama botol apa gitu kan. Tapi Viko mungkin secara karakter penonton udah tahu nih, udah kenal. Wah, ini Viko emang kayak gitu. Gitu. Tapi dulu anak-anak baru nangkepnya cuma gampangnya tok. Cuma kayak kata-kata yang aneh tok. Wah, dulu aneh-aneh Mas, orang open mic tuh opening langsung bilang selamat malam, saya anak dari Ballpoint gitu-gitu dulu. Wah aneh Mas, sumpah. Hancur itu dulu stand up komedi. Aneh pol gitu. Maksudnya aneh boleh, tapi ya orang ngono banget gitu. Yeah. Menurut saya sekarang komedi itu susahnya lebih ke ketersinggungan kalau sekarang. Itu kan tipis tuh Mas komedi sama ketersinggungan gitu. Padahal kalau ditanya tujuan kita apa ya jelas komedi. Ya kita juga tidak menyalahkan kalau ada orang yang sensitif lalu tersinggung atau apa. Nah, tugas dari si stand up komedianya sebenarnya ketika menulis materi tersebut ya harus bertanggung jawab juga. Jadi ketika menulis udah mempersiapkan kalau ada orang yang ingin berardu argumen ya dijawab gitu. Jangan terus cuma dijawab, kowe baperan komedi. Menurutku itu tidak menjawab sih. Maksudnya orang yang dengerin juga berhak gitu loh nanyain kok materimu kayak gitu sih. Mas Mukti juga pernah digituin. Misalnya ada yang jokesnya yang kayak mungkin agak kurang pas atau gimana, itu sempat ada yang... Oh pernah Mas, saya pernah bawain jokes tentang Messi. Nah, saya bilang jokesnya tuh, Messi kan jago banget tuh Mas. Terus waktu itu masih di Barca, terus rival dari Barca itu Madrid. Madrid itu sampai bingung gimana caranya untuk mengimbangi Messi gitu. Terus jokes saya itu, saran saya buat Madrid untuk mengimbangi Messi, belilah ibunya Messi gitu. Karena cuma ibunya Messi yang dapat mengatur Messi dan mengimbangi Messi. Jadi Messi giring bola gitu, Messi aduh sih gitu kan. Itu kan sebenarnya dari materi kalau dia menyimak, saya bilang saran ya Mas, saran saya. Itu kan belum tentu kejadian ya. Ada yang marah Mas.
oh Messi itu nggak kayak gitu, Messi itu jago, nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Lah itu gimana? Sedulure Messi ya utuh kan gitu. Ada juga waktu di podcast itu saya bilang, idola pemain bola saya kan Alan Smith. Lah wong saya emang suka itu kan kadang nggak beralasan ya Mas, suka wae toh. Ada Mas yang marah-marah. Kamu tuh gimana suka pemain kok Alan Smith? Ya itu loh, ada Ronaldo, Messi, Mbappe. Lah, masa wong seneng bubur tak salah ke, wah mangan bubur kan ono mie ayam, ono pizza. Lah sakarepe dhewe. Lah gitu-gitu kadang. Aneh Mas, tapi yo itulah era sekarang lah ya. Yang jadi pembelajaran saya ada sekali dulu acara corporate dulu. Tapi saya emang waktu itu materi ini sih kebablasan. Bapaknya marah-marah gitu. Wah. Marah-marah gitu. Saya udah takut tuh sama bapaknya. Aduh, kok nek pas pulang saya lewat belakang panggung gitu. Saya melipir itu belakang panggung, tembok Mas belakang. Wah, apa saya gitu, bener-bener tembok atur. Wah, masuk dipethuk helikopter gitu, mungkin jam semene aku tuh. Akhirnya lewat bapaknya lagi, ya wes lah di situ bener-bener dikasih tahu. Tapi sampai sekarang itu bener-bener jadi apa ya Mas? Jadi bener-bener pembelajaran buat saya. Jadi wah besok-besok lagi harus tahu tempat lah kalau bawain materi gitu. Mas Mukti ini kan juga tergabung sama Jiro Luger. Iya. Nah itu Mas Mukti itu bergabungnya tuh kapan? Iya. Terus apakah Mas Mukti itu juga bagian apa ya? Termasuk pendirinya Jiro Luger juga? Awal mula lahirnya Jiro Luger ini sangat berat. Pandemi tuh Mas. Iya benar sih, benar. Orang-orang tiap hari cuma bikin dalgona sama dimsum tuh waktu itu tuh. Gak bisa ngapa-ngapain tuh Mas. Cuma bikin dalgona terus tuh. Sama nonton selebgram live gitu kan kegiatannya. Sebenarnya awalnya tuh dari Yusril Mas. Kalau Yusril kan udah masuk MLI duluan tuh. Dia masuk MLI terus sama bosnya MLI ditawari lah. Mau nggak bikin unit komedi di Jogja gitu. Terus Yusril mau terus ngajak saya waktu itu. Sebenarnya dulu awalnya bertiga sama Benny tuh. Wah, Benny. Siluman Sukon itu bertiga. Iya. Nah, tapi Siluman Sukon itu kan ribet orangnya. Dia nggak mau. Terus akhirnya ngajak Iqbal Kutul waktu itu. Bikinlah Jiro Luger. Jadi saya termasuk apa ya kayak gitu ya? Founder juga lah di Jiro Luger. Tapi naungannya tetap di bawah MLI. Nah, itu berat Mas awal-awal bener-bener. Jujur aja kita bikin acara kucing-kucingan itu. Kita sembunyi-sembunyi bikin acara Mas. Sampai kita pernah nyewa bioskop itu buat bikin acara. Adalah di mall di Jogja gitu. Karena ya kondisi pandemi lah. Itu momen masih saya inget tuh, kita bikin konten di luar tuh bunyi ambulan terus. Iya, karena waktu itu studio kita benar-benar di dekat Panti Rapih Mas. Oh dulu di dekat Panti Rapih? Di Ngano ya? Udek Sagan itu loh. Iya. Nah di situ. Oh itu syuting tuh sampai berhenti terus Mas. Karena ambulan lewat terus gitu. Nek dulu kucing-kucingan, terus saya ngepromosiin acaranya. Ya dipromoin tapi kayak tempatnya tuh nggak dikasih tahu di mana gitu. Berarti nek perannya Mas Mukti sebagai founder juga sampai sekarang tuh di Jiro Luger perannya Mas Mukti gimana? Jelas talent yang dikerjakan yang jelas kegiatan kita aktivasinya ya di konten, acara off air juga kita alhamdulillah masih jalan, tapi acara off air sekarang fokusnya nggak cuma stand up tok Mas, yang penting komedi lah gitu. Jadi ada podcast. Ya ada stand up-nya juga. Berarti yang mikirin kayak kontennya yang jenengan? Ya, kadang saya sama ada teman-teman dari timnya juga. Nek, Mas Mukti selama ini menjadi komika ya, kesulitan apa yang pernah dihadapi dan dirasakan gitu? Lebih ke ini Mas, lebih ke jenuh juga kadang tuh. Jenuh itu pasti tuh, jenuh. Kayak, ya kadang tuh berpikiran kita harus bikin orang tertawa terus, tapi kita di belakang mendengarkan lagu Kunto Aji sambil merenung. Yang tahu tuh Mas. Dan kita ketika di atas panggung orang nggak mau tahu itu komedi apa ya, kita harus seperti itu. Mau kita sedang berduka karena Messi cedera, kita sedang berduka juga karena nggak bisa buang sampah gitu ya kadang. Maksudnya sampah di rumah gitu lah kaki. Semua gitu. Tapi kita nek Mas Mukti di atas panggung terus nangis kita ya dong guyu Mas gitu. Tapi pernah Mas, ada satu momen saya benar-benar tidak menulis materi dan pure nesu-nesu Mas. Tapi orang ketawa Mas. Itu saya di situ baru percaya benar-benar stand up comedy ini bisa menjadi healing Mas. Dulu ada momen tuh saya tertipu seorang wanita Mas gitu. Oke. Saya habis-habisan itu aset semua saya jual, kapal, mall semua.
Saya tinggal di rumah trampolin waktu itu karena udah nggak punya rumah tuh. Pokoknya sakit hati banget lah sama seorang wanita gitu. Terus ada momen, ingat pas saya, acaranya selo-selo itu. Itu saya yang naik, saya sama Yusril. Yusril naik duluan, habis itu saya. Emang saya niati dari rumah, pokoknya saya mau melepaskan unek-unek gitu. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Ngudoroso. Saya pure nesu-nesu Mas, ada orang pacaran saya getak, pacaran dihapusi karo yang mau ya. Pedat tuh dilengkas Mas gitu, orang tawa. Lu ngopo gitu ngedot madang-madang besok metu putus we. Dihapusi kowe Mbak. Kowe ning omah kok metok wong wedok liya gitu-gitulah. Saya hampir sejam itu Mas. Ya adalah 40 menit itu. Sampai saya berhenti itu akhirnya di stop sama Mas Alit. Muk kowe nangis kowe nangis. Di stop itu. Muka saya nggak ada gembiranya sama sekali, tapi orang-orang ketawa. Tapi habis mengungkapkan itu semua, Mas, wah, lega. Sering kok kayak stand up tuh, sebelum stand up tuh kayak masuk angin atau apa gitu. Setelah stand up tuh seger, Mas. Wih. Coba, Mas, karena beneran stand up itu termasuk kesenian yang memacu adrenalin. Semua stand up komedian boleh Mas tanya. Sebelum nampil itu wah rupanya pucat Mas. Seganteng siapa ya? Seganteng bintang Emon pun mukanya ketekuk-tekuk kalau mau stand up. Muntah semua Mas. Kebanyakan komika itu kalau mau naik panggung muntah. Kalau nggak muntah malah justru kita tanda tanya. Oh no. Wah, apa lagi? Karena mungkin itu salah satu apa ya? Efek dari kita bertanggung jawab atas acara itu tuh. Sering kok stand up komedi duduk acaranya Minggu, Senin udah panik tuh sering. Apalagi acara corporate ya yang isinya bapak-bapak gitu. Yang ketawanya tuh ketawa karir yang itu salah satu. Boleh Mas tanya semua komika. Panggung terberat tuh pasti corporate. Karena penontonnya susah, tapi duitnya lumayan. Oh. Nah, si Malakama tuh Mas kayak. Bener. Saya tuh kalau di corporate kadang kurang lucu tuh kayak mau bilang ke Iyo, Mas saya nyapu ora apa-apa Mas gitu Mas. Kedon ke panggung ora apa-apa gitu. Kadang kalau stand up di orang yang berbeda umur itu kan merelatekan materi kita agak susah tuh Mas. Saya di anak TK Mas pernah. Anak TK di Amplas fashion show Mas. Itu awal-awal stand up tuh kayaknya IO tuh mengira stand up isone ndi wae gitu. Oh. Mas ono acara iki ning Amplas acara fashion show, berangkatlah saya gitu. Iki semua Mas apa acaranya iki adik-adik iki. Saya menghibur anak TK Mas. Akhirnya saya cuma ngalah-ngalah terus, oh adik tahu galau nggak tahu, oh, ya udah nggak adik, Mas yang goblok. Ya 15 menit Mas. Wah, awal-awal stand up tuh benar-benar struggle Mas, karena IO mengira kita bisa nampil di semua tempat. Ini bukan stand up itu manja atau apa ya, tapi paling enggak untuk penonton dan penampil tuh tempatnya yang agak nyaman dikit lah. Karena semisal tempat nggak nyaman kan kita juga tidak bisa menyampaikan materi toh. Di Indomaret saya pernah Mas acara tahun baru Mas. Di Indomaret, di depan Indomaret. Mending kalau di set itu untuk acara IO-nya enggak tahu saya ininya di mana ya waktu itu pola pikirnya. Jadi panggung yang kayak buat apa diskonan beras Indomaret itu loh. Oh anu tenda gitu. Tenda itu pakai panggungnya pakai itu. Tenda itu pakai sound senam, sound ini kotak itu kecil. Depannya untuk penonton itu buat parkir motor wis mau nonton nanti Mas. Saya stand up di depan Supra NMAX itu. Waktu itu seperti itu. Dan yo jenenge kerja lah, ya wis lah. Tetap sepenting profesional, kita juga enjoy sesuai dengan kontrak gitu. Di pinggir lampu merah, di depan orang main sepatu roda. Wah, saya stand up itu orang cuek Mas. Mas Mukti ini, nek saya lihat-lihat itu kan kebanyakan komika kan terus pada lari ke film. Mas Mukti ini apakah juga pernah terlibat dalam sebuah project film gitu? Yowispen itu saya ada, tapi cuma beberapa scene lah. Terus sebenarnya kalau ini tayang lumayan ini scene saya Mas. Tapi film kartun ada namanya Panji Tengkorak. Saya dubber atau voice acting lah. Oh, gitu. Voice acting. Nah, itu harusnya tayang tahun ini. Tapi kayaknya belum tayang karena ada satu case-nya itu yang narkoba. Oh no. Kayaknya mungkin itu yang bikin belum tayang. Loh, tapi di situ Mas Mukti juga ngejokes. Iya, saya itu perannya jadi kayak kalau dulu nonton Mak Lampir. Ya. Saya kayak Basir itu, Mas. Jadi yang lucu-lucu. Jadi yang jadi Panji Tengkoraknya itu Denny Sumargo. Saya kayak jadi pengawalnya yang ngikutin terus. Itu juga salah satu experience yang saya ingat sampai sekarang sih karena saya baru pertama kali itu Mas ikut voice acting gitu. Dan itu kan mic-nya sensornya ini banget toh. Bagus banget toh. Sensitif. Nah, karena saya di situ masih ibarat kata anak baru banget toh.
mau ngapa-ngapain malu Mas. Waktu itu jujur saya lapar banget waktu itu, belum sarapan. Berangkat syuting itu saya belum sarapan, tapi mau ngomong sama krunya saya malu. Tibalah waktu take Mas. Pas bagian saya perut sama krusuk. Kedengeran ke situ. Wah siapa ini yang perutnya bunyi? Wah Mukti gitu. Sana makan dulu. Gitu. Dan semoga jadi tayang lah. Gitu. Amin. Mas Mukti ini berarti juga Mas membawa apa ya? Komedi-komedi khas Jogja ke ranah industri juga. Oh iya. Tetap iya. Tetap iya Mas karena ya apalah kepinginan kita teman-teman di Jogja itu ya kalau bisa kalau ada acara di Jogja tuh kita bisa jadi bintang tamu di kota kita sendiri lah gitu. Dan alhamdulillah kalau di stand up itu penontonnya juga menerima perbedaan Mas. Saya sering kok materi stand up saya itu membandingkan Jogja dengan Jakarta gitu. Terus kebiasaan orang Jakarta kalau ke Jogja itu benar-benar saya bawain di Jakarta dan mereka juga menerima. Ya secara karakter kan saya juga medok Mas. Iya sih. Nek saya paksakan gue gitu kan kayak gue-nya ada hanya itu gue gitu kan. Ini berarti orang tua itu sama keputusan Mas Mukti jadi komika itu mendukung? Awalnya enggak Mas, awalnya ya masih nanyain tentang kuliah terus lama-lama mungkin mereka sudah paham lah apa yang saya jalani dan mungkin juga ibarat kata udah tidak apa ya minta uang jajan atau apalah gitu, mungkin mereka terus akhirnya memahami dan sampai sekarang support Mas. Saya waktu itu kaget tuh tiba-tiba keluarga saya kan termasuk keluarga yang santai tapi jarang ngomong yang serius gitu. Iya. Tiba-tiba waktu Suca saya di WhatsApp gitu sama mas saya gitu kayak, wah neng Suca ditenani, ben juara, ben keluarga bangga. Terus rasanya kayak, wah kayak di momen itu deh kayak, oh keluarga mulai paham mungkin, ya mendukung. Manis lah ya. Manis Mas karena bawa es teh jumbo juga di sini ya. Manis. Nek apa ya? Nek mungkin apa Mas momen-momen yang terberat selama karir Mas Mukti di stand up comedy ini Mas? Terus gimana caranya Mas Mukti apa ya menghandle itu gitu? Sebenarnya momen terberat tuh justru ini Mas, waktu mungkin orang tua juga mungkin waktu itu belum ridho. Mungkin ya belum support. Terus waktu itu masih ninggal kuliah gitu, belum fokus ke stand up-nya. Terus habis itu stand up juga waktu itu belum tahu, nggak paham tentang cara jualan. Terus belum menganggap kalau ini pekerjaan. Itu sebenarnya malah momen berat tuh, kayak banyak wasting time-nya gitu Mas. Mungkin alhamdulillah ketemu teman-teman juga yang bikin manajemen atau apa ya udah terjun ke pekerjaan ini, itu juga itu salah satu yang membantu banget. Jadi ibarat kata nek omongnya wong Jawa dalan lah Mas. Ya, benar. Kalau dulu itu nggak terarah dan hidupnya juga ikut nggak terarah gitu Mas. Nek Mas Mukti melihat dunia stand up di Indonesia sekarang ya, apakah sebenarnya komika kita tuh masih kurang? Atau malah sudah mulai overload? Nggak overload juga sih Mas. Kayak menurut saya, soalnya regenerasinya juga pas. Gitu. Pas. Maksudnya ada yang baru muncul, tapi ada juga yang lama yang mungkin udah sibuk dengan lebih ke entertain. Ada juga yang sudah menerima kenyataan kalau bakatnya nggak di komedi, terus kerja juga ada. Realitanya kan seperti itu kan. Ada juga yang malah jadi kerja di belakang panggung. Nah itu stand up tuh, alhamdulillahnya nggak semua di depan panggung Mas. Banyak yang sukses menjadi seorang manajernya Mas Denny Caknan itu dulu anak stand up comedy itu. Namanya Mas Apri itu. Itu. Jadi menurut saya pas, nggak kebanyakan juga gitu, dan nggak kekurangan juga. Nah ini Mas, mungkin apa pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman di Jogja nih yang mau terjun ke dunia stand up? Sebenarnya jawabannya malah ada di diri sendiri Mas. Lihat referensi boleh, tapi sebenarnya justru keunikan dirimu ya ada di diri kita masing-masing gitu. Maksudnya untuk apa kita jadi orang lain gitu loh. Boleh mengidolakan seseorang, tapi yo bahasa sekarang itu ATM toh. Amati, tiru, Madrid gitu ya. Modifikasi gitu. Sebenarnya untuk apa mencari sampai kemana-mana kalau kuncinya sebenarnya Di diri sendiri. Karena stand up tuh kan ya kejujuran tuh Mas. Ketika kita jujur menyampaikan apa yang kita rasakan, itu justru
bikin beda juga. Karena sekarang kan komik semakin banyak tuh. Kalau nyari yang lucu itu banyak Mas, gampang. Tapi kalau nyari yang lucu dan beda itu kan yang berkarakter. Itu value tersendiri. Harapannya jenengan nih Mas untuk perkembangan stand up Indo khususnya yang komunitas di Jogja itu apa? Kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah kalian yakin untuk melakoni dunia stand up comedy ini? Karena kalau setengah-setengah juga kasihan juga Mas, maksudnya kan banyak waktu yang kita luangkan toh. Banyak waktu yang kita luangkan, banyak juga yang kita tinggalkan. Kalau emang serius, sisan we nyemplung gitu. Tapi kalau emang mau buat hiburan, justru malah nggak apa-apa. Gitu. Jangan nanggung lah, karena saya sendiri mengalami di dunia stand up ini prosesnya lama dan berat juga gitu. Dan juga jangan belajar stand up dok kalau bisa, karena ini kan bisa jadi batu loncatan ke entertain toh, Mas. Jadi belajar yang lain juga nggak apa-apa gitu. Jangan terpaku di stand up dok. Toh senior juga banyak yang malah jadi penyanyi, jadi pendaki gunung gitu. Ada iya kan larinya kemana-mana tuh sekarang stand up tuh. Ada yang penista agama juga. Maksudnya dengan melihat contoh, stand up ini bisa kemana-mana nih sekarang, itu jadi mungkin belajarnya lebih beragam lagi gitu. Oke sih, sudah kita selesai. Ya, Mas. Pertanyaan-pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman ya, ingat yang tadi mau masuk ke dunia stand up, jangan lupakan karakter dirimu. Nah, dan jangan lupa bekali dirimu juga dengan ilmu-ilmu lain. Ya. Supaya nanti stand up tuh mungkin ya bisa jadi jalan untuk ke mana-mana itu. Mana-mana, benar sekali. Itu ya. Oke, sampai jumpa. Sampai bertemu di episode selanjutnya.